Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat kan di rumah? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya nanti kita bisa berkumpul lagi ya anak-anak ya, untuk kita belajar, kita berangkat sekolah, bermain dan lain sebagainya, tidak terus-terusan di rumah saja, sekolah di rumah, ya apa-apa dari rumah lah ya. Kita mudah-mudahan tetap diberi kesehatan supaya nanti pada waktunya nanti kita bisa berangkat ke sekolah bareng-bareng. Oke, untuk pada kesempatan kali ini ada beberapa yang ingin Ustaz sampaikan ke kalian semua, khususnya anak-anak kelas 3 ya, yang kelas 3 SD, terkait pelajaran PABB yang bab terakhir ya, tentang sholat. Alhamdulillah kemarin dari tugas-tugasnya sudah baik ya, hafalannya sudah oke lah, bisa dikatakan nilainya di atas 80 semua. Sekarang ada beberapa hal yang mungkin perlu adik-adik sekalian ketahui. Yang pertama, rukun sholat ya. Rukun sholat yang pertama pastinya itu apa? Niat ya. Yang pertama itu niat. Terus kemudian niat itu jangan kemudian kita, ya mungkin kita praktek nggak apa ya, sholli fardhu subhi ini, nah kemudian Allahu Akbar, enggak. Tapi yang namanya niat itu dibarengi dengan kita sambil mengangkat kedua tangan atau kita sambil takbiratul ihram ya. Setelah takbiratul ihram kemarin seperti doa yang sudah kalian setorkan, yaitu doa iftitah ya, Allahu Akbar kabiro sampai akhir. Terus kemudian kita membaca surat Al-Fatihah ya, itu wajib ya. Surat Al-Fatihah itu dalam setiap sholat itu hukumnya wajib. Jadi kalau tidak dibaca atau tidak dibaca oleh kita, maka sholatnya kita tidak sah. Makanya untuk surat Al-Fatihah itu wajib kita baca. Oke. Setelah surat Al-Fatihah apa? Membaca surat pilihan. Nah, membaca surat pilihan itu bukan termasuk dari rukun sholat ya. Jadi dibaca itu gak apa-apa. Kalau tidak dibaca bagaimana? Kalau tidak dibaca juga tidak apa-apa. Iya. Nah, ya, terus kemudian rukun yang selanjutnya yaitu adalah ruku ya. Ruku yang seperti kita miring itu, yang kemudian kita ini dari punggung sampai ini kepala itu lurus ya. Jangan lupa sambil ruku kita mengucapkan apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Iya. Nah, di dalam ruku itu ada yang namanya tumakninah ya. Tumakninah itu apa? Tumakninah itu adalah kita itu posisi berdiam diri saja. Berdiam, jadi sambil ruku kita diam. Diamnya berapa lama? Sekiranya kita itu dalam hati cukup untuk membaca kalimat subhanallah. Iya, jadi cukup ketika kita ruku, ada sela-sela kita membaca subhanallah, terus kemudian berhenti sejenak, baru kemudian setelah itu i'tidal ya. I'tidal bacaannya sudah kemarin sudah distorkan ya. Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us sama wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Iya, setelah itu ada juga tumakninah di setelah i'tidal juga itu ada. Jadi setelah i'tidal sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, setelah itu ada tumakninahnya, barulah kita kemudian sujud. Nah, sujud membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ada tumakninahnya juga. Kemudian kita ada duduk di antara dua sujud, membaca Robbi firli warhamni sampai akhir. Nah, pokoknya yang sudah kalian setorkan kemarin ya, itu bacaannya sudah betul semua. Terima kasih bagi yang sudah mengumpulkan yang tepat waktu ya. Yang ada juga yang sebenarnya belum sih, tapi mohon setelah saya nanti memberikan video ini segera ya, untuk tugas-tugas yang kemarin segera dikumpulkan ya. Cuma 4 bacaan ya. Doa iftitah, doa i'tidal, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian terakhir tasyahud akhir, full tasyahud sampai salam.
Oke, next, setelah tadi kita duduk jalan terus sujud, berarti kita sujud kembali ya. Sujud lagi, setelah sujud lagi barulah ya kalau rakaatnya 2 terus kita berdiri lagi, tapi kalau rukunya itu kemudian kita membaca tasyahud, itu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Nah, ingat ketika kalian mengacungkan jari ya, mengacungkan jari itu apa? Itu ketika kita bertepatan ketika membaca tasyahud. Membaca tasyahud, membaca syahadat ya. Jadi ada lafaz kata illa, asyhadu alla ilaha illallah. Ya, sekali lagi, asyhadu alla ilaha illallah. Iya, seperti itu ya. Jadi jangan lupa ketika kita mengacungkan kedua atau ketika kita mengacungkan jari telunjuk itu ketika asyhadu alla ilaha illallah. Oke. Oh ya, lupa. Di buku juga dijelaskan ya, ketika kita sujud ada 7 anggota badan yang menempel pada ini ya. Yang pertama ini ada apa namanya ini? Batuk apa bahasa Indonesianya ya? Kening. Ada kening. Kemudian kedua telapak tangan ya. Kemudian kedua lutut sama 2 jari kaki. Nah, jadi totalnya ada 7 ya. Oke, setelah itu rukun-rukun sholat ya. Jadi yang namanya, oke, langsung aja ke bab selanjutnya ya, berarti tentang sholat berjamaah ya, tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu memang lebih diutamakan ya, lebih diutamakan daripada sholat sendirian. Alasannya apa? Karena apa? Sholat jamaah itu pahalanya 27 kali lipat dari sholat biasa. Iya, bagaimana? Lihatlah, bisa dihitung sendiri. Kalau kita setiap hari sholat jamaah, berapa lipat kali pahala yang akan kita dapatkan ya. Untuk anak-anakku di rumah ya, walaupun himbauan dari pemerintah itu untuk tidak bepergian ke masjid, tapi tetap kita di rumah juga bisa untuk melaksanakan sholat berjamaah. Iya, yang laki-laki ya, yang laki-laki ingat jangan makmum ke ibunya atau ke mamahnya ya. Karena apa? Karena laki-laki itu tidak boleh makmum ke seorang perempuan walaupun itu ibunya sendiri. Berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan itu bisa menjadi makmum yang mana imamnya itu bisa laki-laki ataupun perempuan, tapi khusus laki-laki. Kenapa? Laki-laki itu derajatnya lebih tinggi dari perempuan. Jadi nggak boleh kalau kita sholat itu seorang laki-laki walaupun anak sekalipun itu makmum kepada perempuan. Seperti itu ya, khususnya bagi anak-anak yang laki-laki di rumah, silakan sholat berjamaah di rumah. Tapi ya seperti tadi yang Ustadz sampaikan, kalau yang laki-laki itu tidak diperkenankan untuk makmum ke imam. Kalau laki-laki itu tidak diperkenankan makmum ke imam yang perempuan. Tapi kalau yang perempuan itu boleh makmum ke siapa saja, baik itu laki-laki maupun perempuan. Seperti itu ya. Terus terakhir ini untuk tugas-tugasnya ya, nanti di deskripsi di bawah. Silakan kalau sudah lihat di video di YouTube ini, nanti ada di deskripsi bawahnya itu ada tulisannya warna biru ya, nanti klik aja, nanti silakan kerjakan soal-soal yang di situ ya. Otomatis nanti nilainya udah langsung, kalian udah nggak usah tulis-tulis lagi, nggak usah foto, pokoknya kerjakan di situ aja pakai HP ataupun pakai laptop bisa ya. Silakan dikerjakan, nanti biar nilainya akan Ustadz share setelah kalian semuanya mengerjakan. Oke, seperti itu aja ya untuk yang sekarang. Mohon maaf dari para asatidz SD Al Furqon, ini hanya bisa memberikan materi yang ala kadarnya ya. Ya mudah-mudahan walaupun kita tetap bekerja dari rumah, tapi kita tetap bisa memberikan materi ke anak-anak sekalian. Seperti itu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas di
bawah. Dan jangan lupa pula kalau sudah mengerjakan, kalian tulis di kolom komentar, Ustadz, nama saya ini, nomor absen ini, dan sudah mengerjakan. Seperti itu ya. Di subscribe juga boleh, di like juga boleh. Oke, terima kasih.